Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Inang Artebawa dengan NPM 21411107 dari kelas manajemen 21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Jadi, asas-asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dari pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem pendidikan. Mereka memberikan arahan tentang nilai-nilai, tujuan, dan metode yang harus diikuti dalam proses pendidikan. Asas-asas tersebut mencakup berbagai hal seperti aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, relevasi, dan keberlanjutan. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari asas-asas pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermakna bagi semua individu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan mereka, serta dapat berkembang secara holistik sesuai dengan potensi masing-masing. Selain itu, asas-asas pendidikan juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat dari penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu kesetaraan, mendorong kesetaraan akses dan kesempatan dalam pendidikan, sehingga memungkinkan semua individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua, keadilan, memastikan bahwa semua individu diperlukan secara adil dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan potensi mereka, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu yang ketiga, relevasi. Jadi, menjamin bahwa kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga pendidikan dapat memberikan manfaat yang nyata dan relevan bagi peserta didik. Lalu yang keempat, inklusi. Jadi, mendorong lingkungan pendidikan yang inklusi, di mana semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mereka terima dan didukung untuk belajar dan berkembang. Lalu yang terakhir yaitu berkelanjutan, memastikan bahwa pendidikan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu penerapan asas pendidikan yaitu ada 5. Yang pertama, pengembangan kebijakan. Pemerintahan dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan dan pedoman yang memastikan bahwa asas-asas pendidikan seperti kesetaraan, keadilan, relasi, inklusi, dan keberlanjutan tercermin dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik perlu dilatih dan didukung untuk memahami dan menerapkan asas-asas pendidikan dalam praktik pengajaran mereka. Pelatihan ini dapat mencakup metode pengajaran yang inklusif, penilaian yang adil, dan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kurikulum harus direncanakan untuk mencerminkan nilai-nilai prinsip asas pendidikan, termasuk kebutuhan dan relasi lokal peserta didik. Kurikulum yang relevan dan inklusif dapat memastikan bahwa pendidik memberikan manfaat yang nyata bagi semua individu. Lalu yang keempat, pendukungan sosial dan emosional. Membangun lingkungan pendidikan yang mendukung secara sosial dan emosional adalah kunci untuk menerapkan asas inklusi. Ini mencakup pembangunan keterampilan sosial, dukungan psikologis, dan promosi toleransi dalam keragaman antara peserta didik. Lalu yang kelima, partisipasi masyarakat, melibatkan orang tua, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pendidikan adalah cara yang efektif untuk memastikan penerapan asas-asas pendidikan. Partisipasi mereka dapat membantu memastikan bahwa pendidik mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya yaitu perbedaan antara asas-asas pendidikan dan tujuan pendidikan. Jadi, asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjamin landasan dalam pengembangan sistem pendidikan. Dan juga mereka memberikan arahan tentang nilai-nilai, tujuan, dan metode yang harus diikuti dalam proses pendidikan. Lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup pada hasil atau pencapaian yang ingin dicapai melalui proses pendidikan.
Dan juga tujuan ini mencerminkan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh individu, masyarakat, atau lembaga pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan contoh asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu kesetaraan. Asas kesetaraan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan kesempatan dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Lalu yang kedua, keadilan. Asas keadilan menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Lalu yang ketiga yaitu relevasi. Asas relevasi pendidikan menekankan pentingnya menyesuaikan kurikulum, metode pengajar, dan materi pembelajaran yang dibutuhkan, dan realisasi lokal peserta didik. Lalu yang keempat, inklusi. Asas inklusi memastikan bahwa lingkungan pendidikan menyediakan ruang bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berbagai latar belakang. Lalu yang terakhir yaitu keberlanjutan. Asas keberlanjutan dalam pendidikan menekankan pentingnya memastikan bahwa pendidik berkontribusi secara positif terhadap pengembangan keberlanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dengan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan masa depan yang secara berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.